Halo, kita bertemu kembali di perkuliahan pengujian perangkat lunak dengan pembahasan bagian pengujian dari teknik black box, yaitu pembagian ataupun partisi ekivalensi. Ekivalensi artinya adalah kesamaan. Partisi ekivalensi adalah teknik pengujian black box di mana kasus uji dirancang untuk menguji partisi ekivalensi dengan menggunakan satu anggota representatif dari setiap partisi. Partisi ekivalensi adalah bagian dari domain nilai dari elemen data yang terkait dengan objek uji di mana semua nilainya diharapkan untuk diperlakukan sama berdasarkan spesifikasi. Teknik ini membagi serangkaian kondisi uji menjadi kelompok ataupun set di mana semua elemen dari set tersebut dapat dianggap sama sehingga sistem seharusnya menanganinya secara ekivalen. Uji hanya satu kondisi dari setiap partisi. Partisi ekivalensi dilakukan dengan membagi domain input ke dalam kelas data di mana kasus uji dapat dihasilkan. Kemudian berusaha menemukan kelas-kelas kelasan. Kemudian berdasarkan pada kelas ekivalen untuk kondisi masukan. Kelas ekivalen merepresentasikan kondisi valid dan juga invalid. Aturan membuat ekivalensi partisi adalah yang pertama, jika suatu kondisi ataupun input condition menentukan suatu rentang, maka didefinisikan satu kelas ekivalensi valid dan juga dua kelas ekivalensi tidak valid. Kedua adalah jika satu kondisi masukan memerlukan nilai tertentu, maka didefinisikan satu kelas ekivalensi valid dan juga dua kelas ekivalensi tidak valid. Jadi, untuk poin 1 dan 2, dua kelas tidak valid biasanya adalah nilai di bawah rentang ataupun nilai yang ditentukan dan nilai di atas rentang atau nilai yang ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah jika suatu kondisi masukan menentukan anggota dari himpunan ataupun set, maka didefinisikan satu kelas ekivalensi valid dan juga satu kelas ekivalensi tidak valid. Jadi untuk yang poin nomor 3 ini, kelas tidak validnya adalah nilai apapun yang bukan merupakan anggota dari himpunan tersebut. Yang keempat adalah jika suatu kondisi masukan adalah boolean, maka didefinisikan satu kelas valid dan juga satu kelas tidak valid. Jadi untuk poin 4 ini, kelas validnya adalah true dan kelas tidak validnya adalah false ataupun sebaliknya. Kita membahas satu persatu. Pada yang poin pertama, contohnya adalah umur adalah sebuah angka dari angka 1 hingga 99. Maka, ekivalensi validnya adalah 1 hingga 99. Untuk ekivalensi invalidnya adalah di bawah 1 dan juga ekivalensinya invalid di lebih dari 99. Kemudian poin yang nomor 2. Nilai spesifiknya harus sama. Contohnya adalah satu set dari San Luis Obispo, SLO, San Luis Slow Town. Untuk ekivalensi validnya adalah SLO, San Luis Slow Town. Untuk ekivalensi invalidnya adalah Pismo. Untuk poin yang nomor 3, nilai spesifiknya adalah perbedaan. Contohnya adalah facial, terdiri dari car, truck, motorcycle. Sehingga ekivalensi validnya adalah car, ekivalensinya validnya truck, ekivalensinya valid motorcycle, dan yang ekivalensi yang invalid adalah skateboard karena perbedaannya. Kemudian yang nomor 4 adalah contohnya overnight shipping requested. Maka ekivalensi validnya yes dan juga invalidnya adalah no. Namun di sini hati-hati. Beberapa kondisi memang terdengar seperti boolean, padahal sebenarnya adalah sebuah range. Contohnya adalah first character must be a letter. Dan di sini ada satu aturan tambahan partisi ekivalensi. Domain masalah menentukan beberapa karakteristik yang membedakan beberapa input dari yang lain. Contohnya, sebuah persegi dengan 4 sisi sama panjang.
maka ekivalensi validnya adalah 5, 5, 5, 5. Dan ekivalensi invalidnya adalah 5, 5, 6, 6. Tahap membuat partisi ekivalensi adalah pertama, tentukan kelas ataupun partisi ekivalen. Dan kemudian buatlah tabel ekivalensinya. Mari kita membahas dengan contoh yang pertama. Buatkanlah partisi ekivalensi pada program persegi dengan X sebagai input range 1 hingga 100. Maka solusinya adalah pertama, tentukan kelas partisi ekivalensinya, kemudian buatkan tabel ekivalensinya. Kita melakukan dari nomor 1, tentukan kelas dan juga partisi ekivalensinya. Nah, yang tadi dikatakan bahwa input berada pada range 1 hingga 100, maka gunakanlah one valid dan two invalid ekivalensi. Di sini adalah kita lakukan 3 kali inputan. Yang pertama adalah yang dimana inputan itu berada di antara 1 hingga 100. Dan kemudian di inputan selanjutnya adalah nilainya di bawah nilai 1. Dan juga inputan yang selanjutnya adalah nilai lebih dari 100. Maka ketika kita membuat tabel ekivalensinya adalah kita lakukan 3 kali pengujian dengan inputan di bawah 1, inputan 50, inputan nilai 101. Maka jika inputannya nilai 0, maka expected outputnya adalah invalid karena di bawah dari angka 1. Nah, untuk inputan 50 di mana antara 1 hingga 100 adalah 2500. Dan juga jika inputannya lebih dari 100, maka expected outputnya adalah invalid input. Kemudian contoh yang kedua. Program menentukan 3 angka bulat terbesar dengan interval 1 hingga 300. Buatlah partisi ekivalensinya. Solusinya adalah pertama, tentukan kelas partisi ekivalensinya, kemudian buatlah tabel ekivalensinya. Kita mulai dengan tahap pertama, tentukan kelas dan juga partisi ekivalensinya. 3 inputan, maka anggap nih menjadi X, Y, dan Z, di mana range-nya adalah 1 hingga 300. Lalu diharapkan outputnya adalah yang pertama di mana terbesar dari ketiga angkanya. Kemudian output yang kedua adalah nilai inputnya di luar dari range. Maka kita gunakan nih nilai X-nya lebih kecil dari 1, nilai X-nya di antara 1 hingga 300, dan juga nilai X-nya lebih dari 300. Kita kombinasikan juga dengan Y dan juga nilai Z. Jumlah kemungkinan input gunakan rumus kombinasi, yaitu adalah 3 kali 3 kali 3, maka terdiri dari 27 inputan. Kemudian, lakukan 27 inputan yang menyatakan bahwa apakah itu invalid dan juga invalid. Seperti gambar berikut ini. Tahap selanjutnya adalah kita melakukan tabel ekivalensi menggunakan 27 kombinasi. Sekarang, latihan untuk kamu yang di rumah. Pada soal ini, disebutkan bahwa rekening tabungan di bank mendapatkan suku bunga yang berbeda tergantung pada saldo dalam rekening tersebut. Untuk menguji perangkat lunak menghitung bunga yang jatuh tempo, kita dapat mengidentifikasi rentang nilai saldo mendapatkan suku bunga yang berbeda. Misalnya nih, jika saldonya dalam rentang $0 hingga di bawah $100, maka memiliki suku bunga 3%. Kemudian jika saldonya di atas $100 hingga $1000, maka dia akan memiliki suku bunga 5%. Dan terakhir adalah dan saldo $1000 ke atas memiliki suku bunga 7%. Dari sini kita akan melihat bahwa nilai validnya adalah yang untuk 3% bunganya, kemudian 5% dan juga 7%. Kemudian lakukan kasus uji ataupun tes uji itu untuk menguji setiap partisinya, di mana minus $10, kemudian $50, terus $60, dan juga 51.348. Silakan jadikan latihan untuk di rumah.
Karakteristik dari equivalency partition adalah nilai-nilai valid seharusnya diterima oleh komponen ataupun sistem. Nilai-nilai tidak valid seharusnya ditolak oleh komponen sistem. Partisi dapat diidentifikasikan untuk setiap elemen data yang terkait dengan objek uji, termasuk input, output, nilai internal, nilai yang terkait waktu, sesudah ataupun sebelum suatu peristiwa, untuk parameter antarmuka, terintegrasi yang diuji selama pengujian integrasi. Kemudian, setiap partisi dapat dibagi menjadi subpartisi jika diperlukan, di mana perbedaan perilaku yang lebih kecil didefinisikan atau mungkin terjadi. Setiap nilai termasuk dalam satu dan hanya satu partisi ekivalensi dari satu set partisi. Ketika nilai-nilai dari partisi valid digunakan dalam kasus uji, nilai-nilai tersebut dapat digabungkan dengan nilai valid lainnya dalam pengujian yang sama karena keseluruhan set seharusnya lolos. Ketika nilai-nilai dari partisi tidak valid digunakan dalam kasus uji, nilai-nilai tersebut harus diuji secara individual. Dan yang terakhir adalah ketika nilai-nilai partisi tidak valid digunakan dalam kasus uji, nilai-nilai tersebut harus diuji secara individual. Sehingga partisi ekivalensi ini dapat diterapkan di semua tingkat pengujian.